Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska dengan NIM B04222015 dari Prodi Gizi kelas C angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan atau menguraikan materi atom untuk memenuhi tugas atau UTS yang diberikan oleh Ibu dosen Anissa Dwi Rizky Abdullah. Baik, yang pertama pengertian atom. Atomos dalam bahasa Yunani yang artinya tak terbagi. Atom merupakan unit dasar terkecil dan tersederhana penyusun suatu unsur. Subatomik utama yaitu proton, neutron, dan elektron. Yang kedua, perkembangan model atom. Yang pertama, model atom Dalton 1776 sampai 1844. Atom sebagai bola pejal seperti tolak peluru. Setiap unsur terdiri atas partikel. Yang kedua, model atom Thomson 1900-an yang terdiri dari suatu bulatan bermuatan positif dengan rapat muatan yang merata. Yang ketiga, model atom Rutherford 1910. Atom terdiri dari inti atom yang sangat kecil dan bermuatan positif dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif. Yang keempat, model atom Niels Bohr 1913. Elektron-elektron yang mengelilingi pada lintasan tertentu yang disebut kulit elektron atau tingkat energi. Adapun teori dari beberapa ahli beserta kelebihan dan kekurangan atom. Yang pertama, teori Dalton. Setiap unsur terdiri atas partikel yang sudah tak terbagi yang dinamai atom. Atom dari suatu unsur adalah identik, tetapi atom dari unsur yang berbeda mempunyai sifat dan massa yang berbeda. Atom tidak dapat dimusnahkan atau diciptakan. Kelebihan teori atom Dalton dapat menjelaskan hukum kekekalan massa dan hukum perbandingan tetap. Kelemahan teori Dalton, atom bukan merupakan sesuatu yang tak terbagi. Ada partikel atau subatom penyusunan atom atau elektron dan proton. Yang kedua, teori Thomson. Atom berbentuk bola pejal yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang tersebar di dalam bola tersebut. Kelebihan teori atom Thomson, ditemukannya partikel subatomik yaitu elektron yang bermuatan negatif, dapat menerangkan sifat listrik atom. Kelemahan teori atom Thomson tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan elektron dalam model atom tersebut. Perbedaan dengan teori Dalton, Thomson sudah menemukan partikel subatom yaitu elektron yang bermuatan negatif. Yang ketiga, teori Rutherford. Sebagian besar atom merupakan ruang kosong. Atom tidak berbentuk seperti bola pejal. Kelebihan dari teori Rutherford, sudah ditemukannya inti atom yang bermuatan positif dapat memperkirakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti atom. Kelemahannya yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke inti. Keempat, teori Bohr. Elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu membentuk lingkaran yang disebut orbit atau kulit atom. Elektron dapat berpindah ke kulit yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi. Kelebihan teori atom Bohr dapat memperkirakan bentuk lintasan elektron mengelilingi inti atom, dapat digunakan untuk memperkirakan keperiodikan unsur-unsur. Kelemahan teori atom Bohr hanya sesuai untuk atom hidrogen sistem 1 proton dan 1 elektron, tidak dapat menjelaskan terjadinya garis seman atau pembelahan atau splitting. Selanjutnya yaitu partikel penyusun atom. Yang pertama, proton. Penemu dan tahun Eugen Goldstein 1886 memodifikasi tabung sinar katode yang ditemukan William Crookes dengan cara melubangi lempeng katode. Dari percobaan ini menemukan gas yang ada di belakang katode berpilar. Berarti radiasi dari anode menembus lempengan katode lewat lubang yang sudah dibuat. Yang kedua, elektron. Penemu dan tahun Joseph John Thomson 1897 melakukan percobaan pakai tabung sinar katode. Salah satu plat logam yang ada pada ujung tabung berfungsi sebagai katoda. Dua plat ini dimasukkan ke dalam tabung kaca bertekanan rendah dan dialirkan listrik bertegangan tinggi sampai mampu melepas elektron dari katoda dan anoda. Yang ketiga, inti atom. Penemu dan tahun Ernest Rutherford 1911. Percobaan dilakukan dengan hembusan sinar alfa oleh lempengan emas. Selanjutnya, simbol atom. Keterangan dapat dilihat. A itu menunjukkan nomor massa, X lambang atom unsur, Z nomor atom. Rumusnya A sama dengan jumlah proton dan neutron. A sama dengan Z tambah neutron. Jumlah neutron sama dengan A tambah Z.
Selanjutnya, bilangan kuantum menyatakan kedudukan atau letak elektron dalam atom. Terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau N menyatakan kulit tempat elektron berlokasi, nilainya 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. N sama dengan 1 kulit K, N sama dengan 2 kulit L, N sama dengan 3 kulit M, N sama dengan 4 kulit N, dan seterusnya. Yang kedua yaitu bilangan kuantum asimut. Menyatakan subkulit tampak elektron berlokasi, nilainya 0, 1, 2, 3 sampai dengan N sama dengan 1, N kurang 1. N sama dengan 1 kulit K, subkulitnya S, yaitu 1 sama dengan 0. N sama dengan 2 kulit L, subkulit SP, yaitu 1 sama dengan 0, 1 sama dengan 1. N sama dengan kulit M, subkulitnya SPD, yaitu 1 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 2. N sama dengan 4 kulit N, subkulit SPDF-nya, yaitu 1 sama dengan 0, 1 sama dengan 1, 1 sama dengan 2, 1 sama dengan 3. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik menyatakan orbital tampak elektron berlokasi, nilainya -1 sampai dengan +1 jika 1 sama dengan 0, M sama dengan 0. Subkulit S 1 sama dengan 1, M sama dengan -1, 0 + 1. Subkulit P 1 sama dengan 2, M sama dengan -2, -1, 0 + 1 + 2. Yang keempat, bilangan kuantum spin atau S menyatakan arah rotasi elektron, nilainya +1/2 dan -1/2. Selanjutnya, konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron merupakan susunan elektron dalam orbital atom. Penulisan konfigurasi elektron dilakukan dengan menggunakan teori mekanika gelombang. Teori mekanika gelombang berdasarkan pada sifat dualisme elektron, yaitu sifat elektron sebagai partikel dan sifat elektron sebagai gelombang. Karena elektron bersifat sebagai gelombang, maka elektron dalam mengelilingi inti atom tidak berada pada lintasan-lintasan tertentu. Aturan yang harus diperhatikan diantaranya yaitu yang pertama, prinsip Aufbau, cara pengisian elektron. Dapat dilihat pada gambar tersebut bahwa pengisian konfigurasi elektron harus sesuai dengan arah panah yang telah ditentukan. Subkulit S dimulai dari 1 sampai dengan 8, subkulit P dimulai dari 2 sampai dengan 7, kulit D dimulai dari 3 sampai dengan 6, kulit F dimulai dari 4 sampai dengan 5. Nilai dari subkulit tersebut S sama dengan 2, P sama dengan 6, D sama dengan 10, F sama dengan 14. Jika plus dikurang, jika min ditambah. Salah satu contoh penulisan konfigurasi elektron yaitu 11Na. Dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Pengisian tersebut didasarkan pada rumus yang telah ditentukan, di mana 1s2 berada di kulit K, 2s2, 2p6 berada di kulit L, 3s1 berada di kulit M. Nah, pertanyaannya, mengapa 3s1 sedangkan di subkulit itu 3s2? Jadi jawabannya yaitu karena pada nomor atom ada 11, jadi 1s2, 2s2, 2p6 nilainya sudah 10, dan untuk mencukupkannya dengan 11 maka 3s yang seharusnya 3s2 dikurangi 1 menjadi 3s1. Yang kedua yaitu larangan Han. Contohnya 7n. Dimulai dari 1s2, 2s2, 2p3. Sama dengan sebelumnya, 2p3 itu yang seharusnya nilainya 6 menjadi 3 karena untuk mendapatkan nilai atom 7 maka 2p6 seharusnya dikurangi menjadi 2p3 karena kulit terdepan sudah ada nilainya yaitu 4. Selanjutnya yang ketiga, larangan Pauli. Tidak boleh ada dua buah elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum sama semua. Dapat dilihat arah panahnya mengarah ke atas dan ke bawah. Tidak boleh mengarah ke bawah dua-dua, mengarah ke atas dua-dua. Bilangan kuantum spin sama dengan medan magnet kuat sehingga tidak stabil. Maka dari itu arah panahnya harus berlawanan arah. Baik,
Sekian penjelasan singkat dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.